Lalu umat manusia yang namanya Kristen katanya menjadi apa? Menjadi diselamatkan oleh Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan jelas-jelas, Anda sendiri mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang mengikuti kehendak Bapakku. Jadi mengikuti Yesus atau mengikuti kehendak Bapak Yesus. Dan pada hari itu akan banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu, yang mengusir setan demi namamu, dan bermukjizat demi namamu. Orang-orang yang melakukan tiga hal ini, orang yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi ternyata Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, enyahlah kalian dari hadapanku, kalian semua pembuat kerusakan. Kalian semua pembuat kerusakan, itu kata Yesus. Jadi sebenarnya ini yang menyelamatkan siapa? Jadi kalau mau mempertanyakan, ya Rasulullah, ini saya jawab ya sebelum saya masuk lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mampu menyelamatkan seorang manusia dari siksa api neraka. Rasulullah tidak akan pernah mampu menyelamatkan umat manusia dari siksa api neraka, karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tetapi dia adalah utusan Allah. Di surah Al-Ahzab ayat 40, jangan pernah mempertanyakan Rasulullah, Nabi Muhammad bukanlah seorang ayah bagimu, bukan seorang bapak di antara kalian. Jadi jangan pernah kamu mempertanyakan seperti apa Nabi Muhammad, karena setiap yang diajarkan Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua Islam yang berdosa akan masuk ke neraka. Tetapi keselamatan itu apakah berhenti ke neraka? Tidak. Islam akan mendapatkan yang namanya syafaat. Syafaatnya apa? Ada di ini nanti saya saya kasih ayatnya itu. Syafaat Rasulullah itu untuk seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Kalau cuma hanya sekedar data, bagaimana kita memberikan data, sedangkan pertanyaan di dalam Al-Quran ini, bagaimana Rasulullah mengatakan kepada bani-bani sebelum itu, bani-bani waktu itu dia mengatakan kepada orang-orang itu, dia mengatakan tidak ada yang namanya dibantah data dengan data ini, tidak ada di dalam Islam. Data itulah yang dikaji, yang kita pelajari, yaitu apa? Siapa sih yang dimaksud Rasulullah pada saat itu? Makanya saya bilang, saya aja baru sampai 300 atau belum sampai 400 saya baca, Anda udah sampai 6000. Nah, yang dimaksud di situ adalah seluruh bani-bani pada saat itu yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bahkan jangan pun orang-orang seperti itu, umat Islam pun Nabi Muhammad tidak akan mampu menyelamatkannya kalau kelakuannya seperti itu. Tetapi syafaatnya lah yang akan menyelamatkan setelah nanti sudah masuk dalam siksa neraka. Rasulullah cuma satu keinginannya, jangan sampai umatku mendapatkan siksa neraka. Tetapi ternyata banyak yang mau. Begitu Bang. Nah, coba dijelaskan dulu, nanti mungkin tanggapan atau bagaimana, coba jelaskan dulu, ini sebenarnya siapa yang menyelamatkan? Sedangkan Yesus mengambil jalan dengan jalan terkutuk. Terus ajaran yang disampaikan di kitab Anda, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Lalu siapa orang fasik yang disalibkan itu? Siapa pengkhianat yang disalibkan itu? Lalu yang berseru-seru itu siapa yang Yesus tidak kenal? Silahkan Bang. Sebentar. Oke. Ya, teman-teman, masalah orang fasik kita sudah jelaskan ya di awal tadi, itu masalah orang fasik. Terus sekarang Bang Rasid menambah pertanyaan lagi, sebenarnya yang menyelamatkan ini Bapak Tuhan Yesus. Ingat, kami itu percaya konsep dari Tritunggal, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Benar apa yang tertulis, apa yang Bang Rasid bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Ingat, Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia untuk apa? Yohanes 1 ayat 18, untuk menyatakan Sang Bapa. Tuhan Yesus mengambil rupa manusia untuk menyatakan Sang Bapa. Bang Rasid, nah apa kehendak Bapa itu? Kita boleh lihat di dalam, sebentar ya, kita bukakan ya, di dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4. Ini loh, diskusi itu begini ya teman-teman ya. 1 Timotius, bentar saya bukakan datanya.
1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Tuhan Yesus itu harus mati terkutuk? Ya karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu Bang Rasid, itu jawaban data by data. Ayat Alkitab dijawab pakai ayat Alkitab. Bang Rasid, jawab dulu singkat. Nah, karena udah 2 match, Bang Rasid tidak menjawab. Jawab singkat. Apakah semua orang Islam masuk surga? Ya. Ya, semua orang Islam masuk surga. Ya. Habis ini saya minta datanya kalau semua orang Islam dipastikan masuk surga. Ya, saya akan catat semua Islam akan masuk surga. Nah, saya minta datanya. Di mana tertulis semua orang Islam itu akan masuk surga? Karena saya bisa tunjukkan data. Cuma satu golongan yang masuk surga. Muslim itu dibagi menjadi 73 golongan. Di hadis Muslim 684. Muslim dibagi 73 golongan, 72 golongan akan masuk neraka dan 1 golongan akan masuk surga. Jelaskan, 1 golongan ini kan al-jamaah. Nah terus yang 72 golongan Muslim ini yang mana? Katanya semua pasti masuk surga. Sedangkan di hadis Muslim 684, Muslim dibagi menjadi 73 golongan, 72 golongan itu tidak masuk surga. Cuma 1 golongan yang masuk surga. Bukan hadis Muslim ya teman-teman ya. Ibnu Majah 3982. Ibnu Majah 3982. Boleh di cross check. Cuma 1 golongan Bang Rasid yang akan masuk surga. 72 golongan tidak akan masuk surga Bang Rasid. Jadi kalau Bang Rasid bilang semua Muslim itu akan masuk surga, datanya mana? Karena saya bisa menunjukkan data. Cuma 1 golongan yang akan masuk surga, yaitu al-jamaah. Golongan al-jamaah yang akan masuk surga. Ya. Nah, terkait hadis-hadis yang saya tunjukkan di awal tadi, Bang Rasid tidak mau membantah itu menggunakan data. Bahkan yang Bang Rasid sampaikan, Bang Rasid mengkaji data itu tanpa sumber. Kalau saya, setiap narasi saya yang keluar, saya harus punya sumbernya. Datanya harus ada. Karena saya tidak mau modal asumsi tanpa data. Semua narasi yang keluar dari mulut saya mampu bertanggungjawabkan menggunakan data dan dalil. Di mana semua Islam itu akan masuk surga. Sedangkan di Ibnu Majah 3982 cuma 1 golongan yang akan masuk surga. 72 golongan akan masuk neraka. Itu umat Muslim loh. Tertulis letter Lex di situ. Silakan Bang Rasid baca. Saya tidak membual, saya tidak mengada-ngada, itu tertulis. Nah makanya saya minta data perbandingannya. Kalau semua Muslim itu akan masuk surga. Ya, buat teman-teman Kristen dikencangin tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita tidak mau berkutat di satu pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Bang Rasid. Kita akan maju terus ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya supaya banyak teman-teman yang di bawah terberkat ya, banyak yang belajar. Silakan Bang Rasid. Oke, langsung saya jawab. Hadis apa? Gini, saya kasih tahu dulu ya. Al-Quran itu bukanlah kitab suci yang kontradiksi. Jadi kalau yang namanya dengan metode ayat dibantah ayat, gimana ceritanya nih Bang Oki? Ayat dibantah ayat. Jadi saya mempertanyakan ayat Bible Anda, dibantah Bible Anda sendiri. Jadi kayak, tapi nggak apa-apa lah, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, yang mana yang saya mau jawab ini? Oke, ini dulu ya.
Saya coba dulu. Ketika Anda meminta ayat, malaikat memberikan syafaat para nabi dan kaum mukminin memberi syafaat, tidak ada lagi kecuali zat yang paling penyayang. Sahih Muslim hadis nomor 302, di mana di surah Al-Qur'an dijelaskan izin dari Allah bagi syafi orang-orang yang berminta syafaat. Dijelaskan di mana tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Siapa yang diizinkan? Rasulullah SAW yang memberikan nanti syafaat. Ya mungkin Anda tahu sendiri dan sering dengar Quran surah Al-Baqarah 255, mereka tidak akan memberi syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhoinya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 28. Oke, nah pertanyaan Anda tadi yang apa? Golongan umatku. Kalian ini sebenarnya umat siapa sih? Kalian ini sebenarnya umat siapa? Apakah siapa yang mengatakan kalian ini di luar Bani Israel itu umatnya Yesus? Tidak ada. Di dalam Al-Quran dijelaskan apa? Di dalam surah Maryam ya, surah Maryam dikatakan Nabi Isa diutus hanya untuk domba tersesat dari bangsa Israel. Ya Bani Israel inni rasul apa? Ya Bani Israel inni rasulullah ilaikum. Itu Nabi Isa itu dikatakan di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Bible dikatakan aku diutus hanya untuk domba tersesat dari bangsa Israel. Kalian bangsa apa? Kalian bangsa apa? Kalian ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus, nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir diutus. Semua nabi-nabi itu sinkronisasinya ada. Ini penjelasannya panjang semua. Maka dari itu dikatakan yang ayat yang tadi saya katakan, litubayyina linnadzi manusila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dijelaskan di situ, kami turunkan az-zikri Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia. Kalian apa? Kalian apa? Kalian ini manusia loh, bukan binatang, bukan hewan kalian. Al-Quran dijelaskan litubayyina linnadzi manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dijelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Ini untuk kalian juga. Al-Quran ini dijelaskan ya ayuhan nas, untuk umat manusia. Tapi karena kalian makanya dikatakan di dalam Al-Quran kafir, menutupi kebenaran, maka kebenaran ini kalian tutupi dalam Al-Quran. Lalu kalian mengikuti ajaran-ajaran yang gak nyambung. Yesus diutus untuk apa? Domba tersesat dari bangsa Israel. Di luar bangsa Israel dikatakan anjing. Itu kata Yesus. Siapa yang datang mengajarkan tiba-tiba Injil apa? Kabarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Cacing pitak lewat mau diinjili. Kata siapa itu? Nah silahkan dibantah pakai ayat. Nah kalau saya tidak bisa membantah ayat pakai ayat, karena semua sinkronisasinya ada. Ada asbabun nuzulnya, ada asbabun wurudnya. Maka tugas saya menjelaskan maksud dari ayat ini. 73 golongan Nabi Muhammad yang masuk surga cuma satu, yaitu apa? Islam. Golongan-golongan yang lain apa? Ya kafir. Itu yang dimaksud. Apakah bersamaan Nabi Isa diturunkan dengan ini? Pemahaman dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa Israel. Yang bangsa Israel itu Yesus. Aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel. Di luar bangsa Israel anjing. Itu kata Yesus. Dia mengatakan anjing tidak pantas, anjing mengambil bla bla bla. Tidak sopan lah saya katakan itu, anjing itu tidak sopan. Tetapi itu nyatanya yang tertulis. Nah silahkan bantah pakai ayat. Nauzubillah. Ayat dibantah pakai ayat. Ya udah lanjut, silakan. Oke. Ya teman-teman, ini menunjukkan kalau Rashid ini tidak paham sedikit pun tentang imannya. Maksud saya, bantah ayat itu kau jawab dengan data. Tunjukkan datanya. Kalau memang asba al-wurud, tunjukkan, putar kameranya.
Jangan asumsi liar. Itu loh, jangan asumsi liar yang dipakai. Tunjukkan dari mana sumber pembicaraanmu itu. Kalau memang asba'al wurudnya, misalnya hadis, asba'al wurudnya apa? Tunjukkan. Al-Quran, tafsirnya apa? Tunjukkan. Itu. Jangan asumsimu seperti kau narasikan di dalam Ibnu Majah 3982. Kau bilang kami umat Nabi Muhammad, mana datanya? Mana datanya, Rasid? Kami umat Nabi Muhammad. Jangan kau klaim tanpa data. Jelas-jelas di atas itu tertulis. Makanya saya bilang Rasid ini tidak paham dengan imannya. Jelas-jelas di atas ini sudah dibagi. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Ini sudah terpecah, Rasid. Kenapa kau pecah lagi kami menjadi yang 73 golongan ini? Kau menafsir bebas, kau mengarang bebas, bahkan kau klaim kami umat Nabi Muhammad. Datamu mana? Datamu mana, Rasid? Di sini jelas-jelas lihat di atas. Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Ini sudah dipecah di atas nih. Di sini tertulis letterlek. Demi zat dengan jiwa Muhammad di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga. Kau bilang kami masuk ke dalam 73 golongan. Nekatmu nyata, Rasid. Kau tak baca dari sini. Itu teman-teman, karena apa? Nggak ada narasi dia yang bersumber. Bilang kalau semua muslim akan masuk surga. Saya minta datanya, nggak ditunjukkan. Saya tunjukkan data pembandingnya. Saya punya data, Bang Rasid. Kalau cuma satu golongan yang akan masuk surga, nah yang 72 golongan tidak akan masuk. Itu di situ tertulis muslim. Kami bukan muslim, mohon maaf. Ya, jangan terlalu berani menafsirkan. Jangan melampaui apa yang tertulis. Jelas-jelas di atasnya tertulis Nasrani dibagi menjadi 72 golongan. Dijadikannya kita masuk golongannya ke 73 lagi, teman-teman. Memang aduh, itu ya. Jadi bukan berarti ketika saya minta bantah ayat dengan ayat, saya bawakan pertanyaan saya ini, jawablah pakai data. Pakai datanya. Jangan asumsi yang dipakai, asumsi liar. Nah sekarang saya minta pertanggungjawabannya. Di mana datanya? Kalau kami ini sebagai pengikut Yesus, kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad, mana? Datanya mana? Silahkan tunjukkan datanya. Kalau saya bisa tunjukkan, dan saya berani tunjukkan, kalau Tuhan Yesus itu untuk segala bangsa, bahkan setiap orang yang percaya kepadanya walaupun tidak beragama Kristen akan diselamatkan. Di mana datanya? Yohanes 3 ayat 17. Ini data, ini diskusi. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Oleh dia jeder, selamat datang di kebenaran Kristen. Kristen itu tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk menjawab pertanyaan Rasid. Saya bisa tunjukkan. Nah, bukan berarti ketika kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus kita hidup seenaknya, enggak. Makanya saya jelaskan tadi Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Yakobus 4 ayat yang ke-12, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saya akan tunggu datanya terakhir. Di mana semua muslim akan masuk surga? Itu yang pertama. Yang kedua, mana datanya? Kalau Kristen itu adalah umatnya Nabi Muhammad di dalam Ibnu Majah 3982. Datanya mana? Ya, berbicara by data. Mana datanya? Kalau kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Silakan ditunjukkan Bang Rasid datanya. Saya tidak mendapatkan jawaban pertanyaan saya untuk ditegaskan tadi, jadi ya sudahlah. Jadi gini sebenarnya Ki,
Tadi kan saya sudah menjelaskan ya. Saya nggak tahu Anda ini dengar atau tidak. Tetapi satu yang harus, kebingungan kita sebagai umat Islam ketika ada Kristen naik ke Komal ini, diskusi dengan ini, itu. Sebenarnya Anda sudah berdiskusi dengan Bang Zuma. Anda sudah berdiskusi dengan Bang Zuma dengan hal ini. Dan ayat yang saya sampaikan sama yang saya sampaikan dengan Bang Zuma. Litubayyina linnadzi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Manusia. Lu siapa? Kristen aja Yesus nggak tahu. Kristen aja Yesus nggak tahu siapa itu, apa itu Kristen. Yesus nggak tahu itu. Kami umat Nabi Muhammad. Umat itu yang dimaksud itu, umat itu Nabi Muhammad diutus pada saat itu. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad, ada manusia-manusia di zaman sekarang, itulah umatnya yang disampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Manusia. Di surah Al-An'am dijelaskan di ayat 44, itu ayatnya. Makanya dibaca, didengarkan. Kalau cuman kita udah baca ayatnya, setiap saya berbicara saya baca ayatnya. Mulai dari tadi pertama kali Al-Baqarah 194, Al-Baqarah ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, semua saya jelaskan. Bukan nggak tahu, saya menjelaskan. Kalau Anda yang lebih tahu, coba Anda jelaskan apa maksud dari hadis itu. Kalau Anda nggak tahu, tetapi datanya ini datanya. Sebutkan, jangan cuma Al-Baqarah. Surah Al-An'am ayat 44. Nah gitu, dari Al-An'am. Buset. Al-An'am ayat berapa? 44. Terus yang masalah iman Sahih Muslim 302 tadi, betul. Jadi dari tadi sebentar. Enggak, sebentar, diskusi apa dengan Anda dari tadi? Berarti enggak ada yang Anda, berarti semua ayat, semua narasimu saya catat, jangan kau framing. Lantas ayat-ayat kemana? Ayat yang saya bacakan. Lantas kemana ayat-ayat yang saya bacakan? Di mana saya katakan? Sebentar, saya cross check. Sahih Muslim 302 masalah iman, Al-An'am 44 masalah yang tadi, betul? Saya sudah jelaskan kan yang tadi kan? Betul nggak? Itu ayatnya. Iya, yang tadi yang saya jelaskan. Oke. Ayat yang kamu sampaikan. 302, sebentar. Sahih Muslim 302 masalah iman. Al-An'am jawaban kalau semua muslim masuk surga. Oke, lanjut. Silakan ambil waktu saya sedikit nanti, silakan. Ya. Jadi gitu. Enak ada ayatnya. Loh, okay. Ayat yang Anda sampaikan saya jelaskan kepada Anda. Umat sebelumnya, umat Nasrani bukan Kristen. Tidak pernah Rasulullah mengatakan Kristen, tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan Kristen. Tetapi Rasulullah mengatakan umat Nasrani akan terpecah. Umatnya dia juga umat terpecah. Umatnya apa? Nabi Muhammad manusia, kecuali kalau Anda bukan manusia. Nah, saya nggak tahu. Kecuali kalau Anda mengakui Anda bukan manusia. Tetapi saya dijelaskan di situ, di mana ayatnya saya bacakan. Ini loh ayatnya. Kenapa kalian dikatakan umatnya Nabi Muhammad juga? Karena kalian manusia. Kecuali kalau kamu bukan manusia. Sejatinya manusia itu memang memakai akal. Kan begitu? Masa saya ulangi lagi litubayyina linnadzi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu manusia. Anda bukan manusia, ya sudah gak masalah. Cuman sampai di situ bicara saya menjelaskan. Bukan saya ketika Anda mengambil ayat lalu saya ambil lagi ayat lain, tidak. Saya sudah jelaskan apa bagian dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syafaat. Di mana syafaatnya? Dijelaskan di Sahih Muslim nomor 302. Malaikat memberikan syafaat, para nabi dan kaum mukminin memberi syafaat, tidak ada lagi kecuali zat yang paling penyayang. Lalu dijelaskan di mana? Di Al-Quran. Di Al-Quran dijelaskan tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Terus mereka tidak akan memberi syafaat kecuali bagi orang yang diridhoinya. Di surah Al-Anbiya ayat 28. Itu yang saya jelaskan. Coba pertanyaan saya diuraikan dulu pelan-pelan. Siapa yang Yesus tidak kenal? Siapa Yesus yang diusir?
Di zaman dulu ketika orang pada semuanya ngumpul, itu bukan bank BCA, Oki, bukan bank BCA, ada sekat-sekatnya. Semua orang, oh itu Yesus, datanglah semua orang. Ketika semua orang datang, Yesus bilang, enyahlah kalian semua dari hadapanku. Itu siapa? Jelaskan. Itu dulu yang dijelaskan. Kalau saya sudah finish, saya menjelaskan, meluruskan apa yang saya harus luruskan ketika kamu tidak memahami. Tetapi kalau kamu tidak mau menerima, ya silakan. Memang kalian sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, begitu. Kalau Silakan. Berkutat di pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan sampai saya kepanasan ini, teman-teman berkeringat ini yang sudah saya jelaskan. Ya itu silakan. Saya sudah jelaskan semua pertanyaan Bang Rasid dari tadi. Galatia 3 ayat 13 saya jelaskan pakai data. Semua hal saya jelaskan. Kenapa masih ditanya lagi? Itu saya sudah jelaskan semua dari tadi. Step by stepnya sudah saya jelaskan. Bang Rasid, apalagi yang mau ditanya apalagi? Siapa manusia itu yang diusir? Ya, Bang Rasid, satu ayat ini sudah menjawab semuanya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Itu. Filipi 1 ayat berapa? Ayat 18, silakan. Wow. Bang Rasid mau bilang Tuhan Yesus itu fasik apa segala macam tadi. Loh, Bang Rasid mau bilang Tuhan Yesus itu seperti apa? Itu tidak masalah. Saya sudah jelaskan dari tadi. Tuhan Yesus fasik. Izin, Filipi 1 ayat ayat 18. 18. Ya, itu saya sudah bantah saya sudah jawab dari tadi. Nah, kalau Bang Rasid mau bilang Tuhan Yesus itu seperti apa, ya silakan. Filipi 1 ayat 18 menjawab Bang Rasid. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Terserah Bang Rasid, saya sudah jelaskan pakai data loh. Nah teman-teman, saya buktikan ya, kalau Rasid ini belum baca hadisnya, sebentar, Rasid ini belum baca hadisnya, tapi dia sudah bawakan itu sebagai data. Bang Rasid, hadis Muslim 302 itu berbicara tentang syafaat, betul? Bang Rasid ngomong itu tadi. Hadis Muslim 302 berbicara tentang syafaat, betul? Betul, oke. Makanya baca dulu hadisnya baru kau bernarasi. Kan ku bilang, asal congor. Hadis Muslim 302 derajatnya sahih. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut pergi, maka beliau memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Mana ayat ini berbicara tentang syafaat? Jangan kau bohong, Rasid. Hadis Muslim 302. Ya udah, hadis Tirmizi 484. Nah, berubah lagi. Hadis Muslim atau Tirmizi? Saya mau menyesuaikan data. Mana hadis Muslim berbicara tentang syafaat? Hadis Muslim 302. Lah mana? Lah ini data. Ini kok bantah data ini? Lo catatan mana? Lo model Google tapi tidak dibacanya dulu hadisnya, teman-teman. Ini hadisnya. Yesus. Ini hadisnya, Rasid 302. Ini. Ya udah, lanjut. Nah, makanya jangan kebanyakan Google, ya. Jangan kebanyakan Google, Bang Rasid. Tiba-tiba hadis berbicara tentang bapak yang di dalam neraka, dibilangnya itu berbicara tentang syafaat, teman-teman. Makanya aku bilang, di cross check dulu hadisnya, baru kita sampaikan. Benar nggak hadisnya berbicara tentang apa? Itu kan berbicara hadis Muslim 302 itu iman. Penjelasan bahwa orang yang mati dalam kekafiran akan masuk neraka. Itu loh, tidak berbicara tentang syafaat, Bang Rasid. Nah, kalau memang hadis Muslim 302 berbicara tentang syafaat, tunjukkan hadisnya. Hadis yang mana lagi? Karena saya buka. Silakan, Bang Rasid tunjukkan hadisnya. Hadis Muslim 302 itu berbicara tentang syafaat. Karena hadis yang saya cross check
Yang Bang Rasid sebutkan 302 itu berbicara bukan tentang syafaat. Itu loh, ya. Tolong sebutnya yang jelas. Tolong makanya itu gini, biasakan di balik kameranya ditunjukkan, kan saya yang harus cross check sendiri. Jadi susah teman-teman. Saya yang bertanya, saya yang harus cross check datanya sendiri. Tolonglah dibuka di balik kameranya, saya juga balik kan kameranya. Gitu. Ya. Silakan Bang Rasid. Udah. Beginilah ya para pembaca hadis. Saya juga nggak bingung ya menjelaskannya. 203, 302, ya saya nggak tahu lah ya. Tetapi di sini dijelaskan kalau memang salah maka saya rujuk kepada apa? Silahkan dibuka nanti di hadis Tirmizi 484, silahkan. Wahai pembaca hadis, gini, ada yang menarik yang kamu buka di sini, di mana kamu menjawab Bibelmu yang kontradiksi itu dengan menjawab memakai dalil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sekarang saya tanya, kalau saya maju dalam berdiskusi ini kira-kira boleh? Iya apa enggak? Kalau saya maju di dalam diskusi ini boleh apa enggak? Maksudnya? Saya menyesuaikan ayat yang kamu berikan ini, saya nggak paham. Pastikan kamu mengatakan bahwa kami menyampaikan Kristus, sedangkan kami tidak ada urusan dengan Kristusmu. Tetapi di sini jelaskan, tetapi framing Yesus itu pasik. Baik ayat untuk menjawab Rasid itu. Gitu. Oh, oke. Nah, lantas ternyata fokus dulu pertanggungjawabkan hadis Muslim 302, dipertanggungjawabkan dulu. Pertanggungjawabannya ada di website Muhammadiyah yang saya dapatkan. Oh, website teman-teman, pantasan dah dibacanya dulu hadisnya. Lanjut. Ya, oke. Apa yang kamu cari itu? Di mana kamu cari itu? Apakah di kitab buku atau di aplikasi? Coba jawab. Kau tunjukkan, kau mau saya tunjukkan di Kutubus Sittah atau di aplikasi? Lah, barusan yang kamu perlihatkan bawakan satu dalil, kamu bawakan satu dalil, tunjukkan datanya. Muslim 302 diskusi apa? Coba. Aduh. Ya mana pertanyaanmu? Apakah kamu mencari apa yang saya sudah menunjukkan seperti itu? Sekarang kalau kamu, oke, saya salah. Sekarang saya salah. Coba kamu buka Tirmizi 484. Nah, silakan dibuka Tirmizi 484. Nah, dibuka, itu jawabannya. Itu ayatnya di mana Rasulullah hadis ini menjelaskan bahwa orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW akan paling berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Sudah saya jelaskan bahwa Rasulullah ini membawakan yang namanya syafaat. Tetapi Rasulullah yang tadi kamu putar-putar hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu, hanya menyesuaikan apa yang saya sampaikan. Ketika tidak sesuai dengan aplikasi itu, kamu bilang saya hanya asal baca. Artinya kan saya juga baca, bukan asal menyampaikan. Ya kan, saya baca melalui literasi. Nah, kalau literasi kamu itu ya luar biasa. Kira-kira kalau saya mempertanyakan tentang literasi yang kamu baca yang tiba-tiba sampai 6.000 sampai 2.000, make sense gak? Maka dari itu Al-Quran mengajarkan orang memakai akal dalam belajar, bukan memakai cara dengan cara Paulus. Paulus mengatakan apa di Roma 3 nomor 7? Walaupun dengan dustaku kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi lagi? Lah itulah kalian yang dimana di Filipi ini dijelaskan. Ternyata penjelasannya, kalau kamu mengatakan ayat dibantah dengan ayat, maka ternyata di sini ayatnya Paulus diperkuat oleh Filipi, yaitu walaupun kemuliaan Allah semakin melimpah oleh dustaku, mengapa aku harus dihakimi lagi? Ternyata bukan hanya dibantah tetapi diperkuat. Diperkuat dengan apa? Dengan kamu katakan tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan sebagai apa, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tetap hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Itulah yang kalian dapatkan.
Terus saya bingung lagi, saya sudah kasih, silahkan kamu cek dalilnya, Tirmizi 484. Kalau kamu mengatakan saya salah, oke, saya salah menyampaikan. Dengan narasi kamu saya hanya asal comot, asal baca, oke, asal baca. Tetapi coba, siapa yang diusir? Enyahlah kalian dari hadapanku. Saya suka kasih analogi, sudah kasih analogi. Di situ bukan BAM BCA, ada sekat-sekatannya. Tetapi semua orang yang diusir oleh Yesus, siapa ajakah itu? Apakah Yesus memilih-milih nabi palsu, nabi ini, enyahlah kalian dari hadapanku? Kalian semua pembuat. Makanya dibaca dulu baru jelaskan. Saya minta penjelasan bagaimana kamu menjelaskan ayat itu. Tetapi kalau kamu mau menunjukkan kontradiksinya Bibelmu lagi, ya nggak masalah. Karena setiap ayat-ayat yang saya berikan kamu bantah memakai ayat. Artinya apa? Di sini mengatakan tidak, di sini mengatakan ya. Di sini mengatakan enggak, di sini mengatakan ya. Itulah Bibelmu. Kamu sudah menunjukkan itu. Kalau saya bukan, saya menunjukkan ayatnya. Kalau menurut kamu saya salah, silahkan dibuka Tirmizi 484. Silahkan. Sebentar ya. Oke. Ya, teman-teman, terjadi lagi ya. Setelah Adam Jen malam tadi, sekarang Bang Rasid. Saya kira Bang Rasid ini sudah paham betul ya. Bang Rasid, ketika saya menjawab ayat Bang Rasid menggunakan ayat, itu bukan berarti Alkitab kami berkontradiksi, enggak. Karena apa? Alkitab itu saling melengkapi. Ketika kita ingin menafsirkan Alkitab, kita harus bandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Kita tidak boleh fokus di satu ayat. Itu Alkitab kami. Ketika kita mau menafsirkan Alkitab, saya harus bandingkan dengan ayat-ayat lainnya. Tidak boleh saya fokus dengan satu ayat. Itu loh. Jadi bukan berarti Alkitab kami berkontradiksi, tidak ada kontradiksi dengan Alkitab kami. Apa yang Bang Rasid pertanyakan kan saya sudah jawab. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya kita boleh hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Supaya kita mengaku kalau Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat yang ke-3, ayat yang ke-4. Itu data. Itu loh, bukan berarti Alkitab kami kontradiksi. Kamu bertanya satu ayat, kita harus menafsirkan dengan ayat-ayat lainnya supaya tidak bertabrakan. Itu ya Bang Rasid ya. Nah, terkait hadis Muslim 302, yang saya bingung itu gini Bang Rasid. Bang Rasid cuma baca sekilas dari website. Di situ ada tertulis website Muhammadiyah ya. Di situ ada tertulis hadis Muslim 302. Tapi Bang Rasid tidak cross check dulu. Apakah itu benar berbicara tentang syafaat? Itu yang saya maksudkan. Jangan cuma karena ada hadis Muslim 302 tanpa kita cross check, Bang Rasid langsung ambil. Bahkan saya yang bantu Bang Rasid untuk cross check. Ternyata Muslim 302 tidak berbicara tentang syafaat. Nah, Bang Rasid suruh saya buka Tirmizi 484. Bang Rasid, yang namanya berdiskusi, siapa yang membawakan data dan dalil, dia yang bertanggung jawab membukanya, menunjukkannya. Bang Rasid asal nyebutkan, kok saya yang harus capek bukanya. Kenapa? Sudah tidak pede dengan imannya. Sudah tidak mau buka kitabnya. Kenapa? Kok disuruh saya yang buka itu loh? Yang bawa data siapa? Yang bawa dalil siapa? Kok yang buka saya? Ya, sangat disayangkan sekali. Bang Rasid ketika sudah panik nih malah lari ke kritik teks lagi barusan tadi. Bang Rasid, kita sedang tidak tema kritik teks loh. Tema kita keselamatan. Kenapa lari ke kritik teks di awal narasimu tadi? Tulisan Paulus lah, apalah. Kita ini sedang bahas konsep keselamatan. Jangan lari-lari topiknya. Ayo on point di topik. Ya, saya cuma minta pertanggungjawabannya Bang Rasid. Hadis Muslim 302 yang mana yang menggunakan